perubahan nama Yesua menjadi Yesus, menjadi Yesus, menjadi Yasu, Isa, dan seterusnya. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, sekarang ini ya di dunia mayoritas itu orang menyebut Yesu. Di negara-negara barat akan Jesus, ya. Jesus, Indonesia termasuk yang mengikuti Yesus. Tapi di mayoritas seperti Cina, Hong Kong, Jepang, Korea, kemudian negara-negara deretan situ, itu Yesu. Yesu atau Yasu. Di negara-negara yang Arab itu Yesu, Yasu, atau Isa. Di negara Amerika Latin sana Jesus, ya. Seperti itu. Jadi ini bagaimana perubahan Pak Pendeta HTD dari Yesua menjadi Yesus, lalu menjadi Jesus, lalu ada Yesu, Yesu, Yasu, Isa, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, pertama harus disadari bahwa ketika malaikat datang kepada Maria di dalam Matius pasal 1 lah ya, mulai dari ayat 20, 21 terus ke sini sampai nanti ayat 25 diberi nama Yesus, itu Alkitab Indonesia. Aslinya nama Allah itu Yesua, bukan Yehosua ya. Nama Allah itu Yesua. Jadi ketika malaikat berbicara kepada Maria, Yesua itu nama Allah. Andekan lahirnya di Jawa, apakah namanya tetap Yesua Pak Dede? Tetap. Tidak akan diganti Slamet atau diganti Bambang atau diganti Joko. Malaikat tetap akan memberitahu siapapun di Jawa, andekan ini kan berandai-andai. Andekan di Jawa ada orang namanya Maria, ya toh. Maria, beri nama nanti anak yang lahir itu Yesua, bukan Joko, bukan Slamet, bukan Bambang, bukan. Ya, misalnya lahirnya di Arab, tetap namanya Yesua, bukan Abu Bakar. Ya. Kenapa begitu? Karena Yesua itu namanya Gusti Allah. Gusti Allah itu punya nama Yesua. Dia adalah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Oleh nama Yesua itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Ya, jadi jelas Alkitab menulis nama Gusti Allah itu Yesua. Dari sejak masa kekekalan, nama Gusti Allah di surga itu Yesua. Lalu nama Gusti Allah Yesua ini diberikan juga kepada seorang bayi yang lahir. Namanya Yesua. Ngopi dulu ya. Ya, clear? Meskipun andai kata Yesus itu lahirnya di Jawa, tetap namanya Yesua. Oke. Nama Yesua ini bertahan sampai kapan? Bertahan di daerah Israel Yahudi ya sampai selesainya penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab selesai tahun 66 Masehi. Di situ namanya Yesua. Lalu tahun 70 Masehi, Go Internasional memakai bahasa Yunani. Ingat, yang boleh merubah ya penulisan Alkitab hanya rasul atau nabi selama rasul ini masih hidup. Waktu itu tahun 70 Masehi terbitlah yang sering disebut Septuaginta. Padahal Septuaginta tidak ada di Alkitab. Maksudnya adalah perubahan dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani. Siapa yang boleh merubah? Hanya rasul yang ditunjuk oleh Yesus. Alkitab Perjanjian Baru yang tadinya Aramaik dirubah menjadi Yunani. Di situ Yesua berganti nama menjadi Yesus. Ya, pokoknya mirip-mirip gitulah bahasa Yunani ya. Yesus atau Yesus gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi di Alkitab bahasa Yunani, Yesua berganti jadi Yesus, yang boleh mengganti hanya rasul. Tetapi oleh mukalaf di luar sana yang boleh mengganti juga bapak gereja. Tidak punya hak ya mukalaf ya. Pemahamanmu yang mengatakan bapak gereja mengganti-ganti
menulis dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani tidak punya hak. Selama penulisnya masih hidup, ya maka Yesus akan memakai penulis-penulis Alkitab itulah yang merubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani. Oke. Lalu di luar sana beredar Alkitab, mohon maaf ini Alkitab Tritunggal bikinannya Katolik. Lalu Alkitabnya orang Kristen disembunyikan. Paling fenomenal 325. Muncullah namanya Konsili 325 Katolik. Orang-orang Kristen menyembunyikan semua Alkitabnya. Ya nggak mungkin klop. Wong di luar sana Allah itu jadi Tritunggal. Ya. Ngopi dulu biar tidak Tritunggal. Ya. Di luar sana beredar Alkitab Tritunggal. Yang Alkitab asli berbahasa Yunani dan PL-nya Ibrani disimpan sama orang Kristen. Lalu Katolik, jadi yang jiplak itu Katolik apa Kristen? Ya Katolik jiplak Kristen lah. Kok dibalik Pak? Ya namanya usaha. Sama orang Yahudi juga bilang orang Kristen itu menjiplak punyanya Yahudi. Perjanjian lama itu jiplak tanah kebalik ndul. Ya. Justru orang Yahudi menjiplak dari perjanjian lama. Namanya usaha juga begitu kan, yang palsu selalu berkoar-koar. Maka muncullah, mohon maaf ini Alkitabnya Katolik. Di situ Tritunggal, ya. Sementara Alkitab Kristen disembunyikan, termasuk yang di dalamnya nanti di dalam goa-goa di Laut Mati. Lalu 1600 tahun, ya. Di Inggris sudah mulai dikenal Yesus, nggak tahu mungkin disebutnya Jesus. Orang Belanda mungkin juga Jesus. Lalu mereka menjajah dunia. Belanda masuk Indonesia tahun 1600 lah ya. Anggap saja abad 16 atau 17. Kira-kira memperkenalkan di Indonesia siapa itu? Yesus, mungkin juga Yesus gitu. Tapi secara resmi belum ada. Itu baru tulisannya Katolik-Katolik itu. Alkitab berdasar Katolik. Lalu nanti abad 17 juga seperti itu. Abad 18 Inggris banyak menjajah. Inggris jajah Australia, jajah Malaysia, banyak jajahan Inggris. Sehingga Yesus mulai diperkenalkan. Kan orang Inggris menyebutnya Jesus gitu. Yesus ya seperti itu. Barulah secara resmi nih. Secara resmi 1963 Kristen yang memunculkan Alkitab bahasa Inggris, ditulislah Jesus. Alkitab bahasa Inggris. Sementara di luaran ya 1800-an sudah mulai beredar nama-nama Yesus. Itu versinya Katolik. Baru resmi, jadi Alkitab Kristen itu resminya tahun 70 itu berbahasa Yunani, 70 Masehi yang disebut Septuaginta. Lalu 1963 resmi berbahasa Inggris. Nah, dari 1963 ini baru 61 tahun yang lalu menyebar ke seluruh Indonesia. Jadilah Alkitab yang kita kenal sekarang yang disebut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pakai bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam 240 bahasa negara. Lah Alkitab Katolik gimana Pak? Kebakaran jenggot. Alkitab Katolik kan Tritunggal. Itu yang selalu dibawa dua tumpuk, dua koper Alkitab yang dibawa oleh mukalaf. Dia selalu berkata begini, Pak Pendeta HTD, 40% ayat di dalam Alkitab yang Anda yakini itu palsu. Lah kok palsu? Menurut Bapak Gereja nggak punya hak. Itu yang sekarang terus diusahakan, namanya juga orang mukalaf itu kan berusaha. Dia memakai Alkitab produk Katolik gitu, untuk menyerang Alkitab Kristen. Ya, Alkitab Kristen yang diizinkan oleh Gusti Allah Yesus Kristus. Yesus Kristus mengizinkan melalui United Bible Society menerbitkan Alkitab bahasa Inggris yang sekarang diterjemahkan ke dalam 240 negara yang nantinya ada bahasa huruf merah, ayat huruf hitam. Ya. Kalau Anda belum pernah tahu itu, maka yang Anda yakini sekarang itu Alkitabnya Katolik. Ya. Ya, ada bedanya enggak Pak dengan Alkitab Kristen? Ya, katanya 40% palsu katanya. Jadi kalau Anda yang memegang Alkitab yang produk-produknya Katolik, Anda akan mengatakan Alkitabmu itu palsu, Pak. Palsunya mana? Dia nanti sebutkan segala macam lah, seperti itu ya. Jadi Anda akan mendapatkan Alkitab yang seperti ini yang sekarang beredar di seluruh dunia ya. Tuh, ada huruf merah. Tuh ada huruf merah ya. Nah,
Ada yang huruf merah, jadi Alkitab ada yang huruf merah, ada juga yang huruf hitam nanti ya. Nah, contoh nih. Ini ada dua nih, yang pengantarnya pakai huruf hitam. Lalu ini huruf merah ini perkataan langsung Yesus. Ini kalau Anda bandingkan dengan Alkitabnya Katolik, ya nggak cocok. Katolik tidak mengakui ada yang huruf merah. Jadi ketika Yesus berkata, "Aku Alfa Omega", Alkitabnya Katolik, Protestan, Karismatik mengatakan itu bukan perkataan Yesus. Itu Allah Bapa katanya. Loh, kan huruf merah. Huruf merah itu cuman karangannya. Nah, begitu. Paham, Bapak Ibu Saudara? Ya, nama Yesus itu ya mulai muncul kalau resmi dari Kristen 1963. Kalau resminya Kristen, tapi Katolik sudah memunculkan sejak mungkin abad-abad 13, 14, 15, 16. Makanya ngopi dulu ya. Biar Alkitabnya Alkitab murni konsekuen Alkitab Kristen. Jangan mau Alkitab yang tercemar Tritunggal. Contoh yang paling fenomenal, Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega, sabda atau firman atau kata Tuhan Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini perkataan siapa? Aku. Kalau Katolik akan mengatakan itu perkataan Allah Bapa. Makanya Kristen menulis pakai huruf merah untuk menyatakan itu perkataan Yesus. Implikasinya jungkir balik luar biasa. Katolik dan Protestan dan semua karismatik meyakini Alfa Omega itu Bapa. Ya, Alfa Omega itu Bapa, kemudian yang maha kuasa itu Bapa. Kemudian apalagi Alfa Omega maha kuasa itu Bapa, pencipta langit dan bumi itu Bapa. Sementara Alkitab mengatakan Alfa Omega itu Yesus. Ya, maha kuasa itu Yesus. Itu kan jungkir balik, sang pencipta itu Yesus. Kan jungkir balik toh. Ayo, dari satu ayat itu saja. Ya, jadi sekarang ini ya mohon maaf ya, Alkitab versi Katolik Tritunggal kebakaran jenggot. Ya, makanya dia selalu kemana-mana gotong Alkitab yang mengatakan, "Pak, HTD Wahyu 1 ayat 8 itu palsu." Lah iya, kamu bilang palsu karena di situ Alfa Omega Yesus maha kuasa, Yesus sang pencipta Yesus. Kami nggak terima, Pak, sang pencipta harus Bapa. Ya. Tuh, Pak. Jadi dulu Yesua lalu ganti menjadi Isos, ya itu bahasa apa? Yunani ya. Bacanya gimana sih sebenarnya? Ipsos apa Isos ya, pokoknya begitulah. Lalu ganti jadi Jesus bahasa Inggris. Jesus. Nah, dari Jesus ini secara resmi terus ke negara-negara. Indonesia pilih Yesus. Di Indonesia Yesus. Di Cina Yesu. Cina and the gang. Cina, Korea, Jepang, Hong Kong, daerah situ Thailand sini-sini itu Yesu. Ya. Malaysia pilih Isa. Malaysia nebeng sama Arab ya. Malaysia Isa, Melayu Isa, Brunei Isa, Sarawak Isa, ya Pakistan, Bangladesh Isa. Jadi Isa Al-Masih. Yang Mesir Yasu, Mesir itu Yasu ya. Kemudian Ibrani tetap Yesua, Amerika itu Jesus, gitu. Semua Amerika Latin, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat itu Jesus di sana. Australia Jesus. Afrika macam-macam ya, sepertinya arahnya ke antara Yesua mungkin masih ada di daerah Afrika, daerah dekat-dekat Israel. Makin ke selatan kemungkinan antara Jesus atau Yesu. Ya. Ya, Bapak Saudara, jadi clear itu sejarahnya pergantian nama dari Yesua ke Iisos lalu ke Yesus, lalu jadi Yesu, Isa dan seterusnya. Itu yang Alkitabiah seperti itu. Diizinkan oleh Yesus Allah ya. Tetapi ada sumber lain yang disebut tercemar Tritunggal. Sehingga Alkitab yang murni dan konsekuen ini dikatakan oleh Tritunggal, Alkitabnya Katolik, 40% Alkitab yang diyakini oleh Kristen. Ini Kristen yang Alkitabiah ini, bukan Protestan loh ya. Protestan itu ikut Katolik Alkitabnya. Protestan, Karismatik, Mormon, Advent, itu ikut Alkitab Katolik. Kalau kami ini Alkitab murni dan konsekuen. Kami hanya pakai satu, Pak.
hanya satu kitab suci, nggak ada kitab lain, nggak ada teologi. Satu lemari itu dibakar semua sama orang Kristen ya. Orang Kristen sejati lo ya, Kristen Alkitabiah lo. Kalau Anda ngaku Kristen, Alkitabmu ternyata masih ditambahin oleh satu lemari di belakang sini. Biasanya kan para PDT pendusta itu kalau khotbah di belakangnya ada deretan buku-buku satu lemari. Itu saya bakar semua, Pak. Sudah saya bakar ya. Satu lemari plus 2 laci full saya bakar semua. Yang sekarang masih digotong-gotong oleh mukalaf, namanya juga usaha ya. Usaha menjatuhkan kitab sucinya orang Kristen itu palsu. 40%, Pak. Kata mereka. Dasarnya apa, Pak? Ya dasarnya Bapak Gereja kan, Bapak Gereja nggak punya hak nulis Alkitab. Ya nggak apa-apa, yang penting ngotot, Pak. Ya, yang penting ngeyel, ngotot. Gitu. Nggak punya kemalu, Pak. Nggak punya kemalu. Punyanya ke ngotot, ke tafsir, punya ke ngotot, ke tafsir, ke tegar tengkuk, ke itu. Kalau kemalu nggak punya dia. Jadi jangan harap para mukalaf itu malu. Ya. Namanya juga usaha ya. Katolik, Protestan, karismatik, mukalaf ini satu guru satu ilmu, dia namanya juga usaha. Ingin menjatuhkan Alkitab murni konsekuen Kristen. Kristen jelas Allah itu esa, nggak bisa ditawar-tawar, esa itu satu. Dan punya nama Yesus Kristus. Katolik and the gang termasuk mukalaf berusaha menggoyahkan Allah itu jangan satu dan jangan punya nama Yesus tuh. Segala usaha dilakukan oleh Katolik, Protestan, karismatik, semua berusaha Allah itu jangan satu dan jangan punya nama Yesus. Jangan. Ya. Makanya Anda tanya sama Katolik, siapa nama Allahmu? Yesus, Pak. Satu-satunya apa bukan? Bukan, Pak. Kalau memang Yesus itu satu-satunya Allahmu, yang kamu sembah harus Yesus. Protestan ditantang nggak berani. Ya, gereja Protestan yang di daerah-daerah karismatik itu yang haleluya haleluya di mall-mall itu, yang jingkrak-jingkrak itu bahasa roh raba-raba itu, Anda tanya, siapa nama Allahmu? Yesus juga Allah. Satu-satunya itu bukan. Bukan, Pak. Ya. Kalau dia jawab satu-satunya yang disembah harus Yesus. Semua karismatik itu penyembah Bapa, enggak ada yang nyembah Yesus. Bahkan dipelintir menjadi Bapa dalam nama Yesus. Yang disebut gereja abu-abu, suam-suam kuku akan di spew out, dimuntahkan oleh Allah. Very clear, itu perubahan nama dari Yesua menjadi ya Iisaus, ya pokoknya bahasa Yunani itu. Itulah pokoknya ya. Lalu jadi Jesus bahasa Inggris. Lalu sekarang di seluruh dunia ada yang Yesu, Yasu, Isa dan seterusnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.